Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zubar Sidiki dari Teknik Komputer Angkatan 2019 dengan NPM 1906-362. Di sini saya akan bahas mengenai voltage divider bias yang menjadi tutam saya dari dasar rangkaian elektronik. Sebelum kita masuk ke voltage divider bias, alangkah baik kita mengenali dulu apa itu BJT. Nah, BJT itu apa sih? Jadi BJT itu kepanjangan adalah bipolar junction transistor. Nah, dari namanya aja kita sudah tahu kalau dia itu adalah salah satu jenis dari transistor. Dia ini terdiri dari 3 material semikonduktor yang berbeda, yaitu ada emitter, kolektor, dan juga base. Ketiga semikonduktor ini dipisahkan oleh yang namanya N-type dan P-type. Nah, sebagaimana transistor pada umumnya, BJT itu berfungsi sebagai penguat arus, tegangan, ataupun sinyal, dan juga bisa digunakan sebagai switch. Gitu. Nah, BJT disebut bipolar nih. Kenapa? Karena dia melibatkan dua carrier saat bekerja, yaitu elektron dan juga hole. Nah, untuk jenis-jenisnya BJT itu ada dua jenis, yaitu jenis PN dan juga PNP. Nah, oke. Seperti yang sudah saya bahas tadi, di sini terlihat ada jenis-jenis dari BJT yaitu NPN. Di sini jadi NPN itu memiliki dua layer N-type dan satu layer P-type, dan di sini kita lihat dengan positifnya masuk ke kolektor dan menuju emitter. Jadi harusnya dari kolektor ke emitter. Yang kedua ada PNP, jadi ada dua layer P-type dan satu layer N-type, dan harusnya mengalir dari emitter dari kebalikannya. Dan di sini contohnya untuk NPN ada 2N222A dan PNP ada 2N2907. Oke, kita lanjut saja. Di sini ada saya menyatakan kurva karakteristik dari BJT. Jadi ada 3 daerah kerja. Yang pertama ada saturation region, yaitu daerah di mana IC-nya itu maksimum. Jadi dalam transistor itu mengalirkan semua arus dari kolektor ke emitternya sehingga IC-nya maksimum. Yang kedua ada cut-off region. Nah, cut-off region itu kebalikannya. Jadi transistor ini menghambat arus antara emitter dan kolektornya. Jadi tidak ada arus sama sekali sehingga IC-nya itu minimum. Nah, yang terakhir ada active region. Jadi di sini terlihat active region itu yang paling besar. Jadi di sini ada daerah ketika BJT itu aktif seperti itu. Oke. Kemudian ada yang kita masuk ke voltage divider bias. Jadi di sini adalah salah satu dari konfigurasi biasing transistor. Nah, di sini terjadi pembagian tegangan pada sisi basis dengan menghubungkan R1 dan R2 yang terhubung dari sumbernya. Jadi terlihat dari sini VCC kan terbelah jadi dua, yaitu R1 dan RC, dan R1 R2 itu nanti akan menjadi RTH, Thevenin, dan juga dapat kita cari Theveninnya sehingga mempengaruhi besar IB, dan nanti dari IB ini bisa kita cari VB-nya sehingga akan mempengaruhi dari VE-nya nih dengan rumus VE sama dengan VB minus VBE. Oke, selanjutnya ada contoh aplikasi dari BJT. Yang pertama adalah sebagai switch seperti ini rangkaiannya, dan juga sebagai amplifier atau penguat. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke multisim untuk berangkai. Oke, jadi di sini saya diberikan tugas untuk membuat rangkaian seperti ini yang sudah dibuat seperti ini terlihat, tapi dengan menggunakan transistor berbeda, yaitu 2N2907. Di sini kan 2N22A. Dari sini kalau kita jalankan kan oke, terlihat ini dia akan menyala seperti itu. Oke. Kita langsung aja kita buat sini. Jadi di sini kita mempunyai 3 multimeter yang sebagai untuk mencari arus yang lewat, gitu. Kemudian di sini juga ada VCC, dan di sini kita masukkan juga groundnya. Oke, di sini seperti yang tadi sudah saya bahas ada R1 dan juga ada RC. Kita lalu ke atas. Oke, seperti ini. Nah, ya. Kemudian ada R2. Ini kita taruh sini saja. Sorry. Kita taruh sini, nanti di paralelkan lampu di sini. Oke, dan juga ground. Yang paling penting adalah BJT-nya. Oke, seperti ini. Oke, pertama kita rangkai dulu dari sini. Kita sambung sini.
kemudian kita sambungkan ke bawah dan masukkan ke groundnya. Oke, kemudian kita juga lampu kita sambungkan. Nah, di sini lampunya adalah 3 volt ya. Ya, untuk masa multimeter harus kita pasang sebagai seri, karena ini kita untuk mencari arus. Kecuali kalau kita misalnya ingin mencari tegangan, kita sambungkan secara paralel. Ini kita serikan. Oh ya, untuk besar resistornya itu pertama RC itu 662 sebagaimana NPM saya. Kemudian di sini R1 kita gunakan 100 ohm dan R2 10 ohm agak gampang. Kemudian untuk V1 nya sama berdasarkan NPM saya itu 19 volt. Oke, mungkin di sini kita jalankan saja. Di sini kita ubah dan ternyata tidak ada perubahan, tidak akan nyala. Kenapa? Nah, jadi ternyata sini ada kesalahan, yaitu di sini kita menggunakan transistor PNP. Beda sama ini yang tadi. Nah, ini kan kita memakai transistor NPN-nya. Jadi arus yang positif itu masuk dari kolektor ke emiternya. Sementara ini harus kebalikannya. Jadi yang masuk ke kolektornya itu adalah arus negatif. Sehingga ini harus kita negatifkan atau bisa juga kita balik. Sini saya akan balik saja. Sebentar, kita hapus dulu. Balik. Nah, seperti itu. Lalu kita sambungkan lagi. Oke, jalankan. Lalu kita coba apakah akan nyala. Oh, tadi jadi untuk ini akan menyala ketika 10 ohm dan 5 ohm. Dan 5 ohm sangat menyala terang. Dan ketika 0 ohm meledak itu. Jadi di rangkaian ini yang pertama yang saya sudah bilang, ini karena ini PNP, jadi kan terlihat ya di transistor. Jadi ini harus dari negatif, sehingga nanti untuk harusnya akan lihat bawah sini, dari sini ke sini dan masuk ke sini. Jadi kalau misalnya tadi kan tidak kita balik, nanti kan akan ke sini ya. Sini nanti kebagi dua, itu masuk ke base dan kemudian ke kolektornya, dan sini masuk ke sini, tapi di sini menjadi reverse bias, tidak bisa, makanya harus kita balik. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada semuanya.